Halo sob, ketemu lagi dengan gua John Arif dan di video kali ini gua kepengen ngebahas alat hobi. Ya, ini alat biasa kalian pakai di workshop woodworking dan alat ini biasa dipergunakan buat kalian yang suka bikin craft atau kerajinan tangan. Karena alat ini memang bisa ngebentuk pola sesuai dengan yang kalian gambar atau kalian inginkan. Oke, gua nggak akan unboxing di video kali ini karena ini alat bukan kecil, ini alat lumayan gede dan gue malas unboxing di depan kamera karena memang alatnya gede banget gitu. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya, apa alat ini dan fungsinya gimana, dari segi kualitas seperti apa, langsung kita bahas. Nah, ini nih sob, alat yang gua pengen bahas kali ini. Ini adalah scroll saw dari Molar dengan tipe MLR BSS 501. Nah, gua nggak kepengen unboxing lagi karena ini barang bukan barang kecil yang enak di unboxing ya. Jadi begitu dia datang gua langsung rakit. Nah, seperti inilah. Sebetulnya di dalam dus itu apa aja sih yang lu dapetin? Sebetulnya nggak jauh beda dengan alat yang lain ya. Pertama adalah buku panduan dan kartu garansi, dan ini nggak bakal gue bahas. Yang jelas di dalamnya kita dapat spare mata untuk scroll saw. Jadi ini adalah spare mata blade-nya untuk scroll saw ini, dan kita juga mendapatkan 2 Allen key. Jadi pada saat gua unboxing itu yang di posisi yang terlepas itu hanya cover blade sama selang ini dan karet kaki. Kita mendapatkan 4 buah karet kaki yang kita bisa pasang sendiri. Selainnya itu dia datang dalam keadaan sudah terpasang seperti ini. Oke, gue akan lanjut di spesifikasi dan build quality. Nah, yang bakalan gue bahas awal ini adalah build quality dulu ya sob. Nah, kalau lu lihat di sini, kalau menurut gue sih build quality udah bagus karena dia udah berat banget untuk sekelas scroll saw ya. Molar ini sudah termasuk dia menggunakan metal casting untuk di bagian base warna hitam ini dia menggunakan metal casting. Ini pun sama, dia metal casting juga. Dan kalau build quality-nya dia kokoh. Dan apa saja sih sebetulnya fitur-fitur yang bisa kita maksimalkan di scroll saw dari Molar ini? Nah, di scroll saw Molar ini dia sudah menggunakan magnetic switch. Ini adalah magnetic switch. Jadi kalau dalam keadaan tidak tercolok ke arus listrik, dia tidak akan terkunci karena dia bukan mechanical. Di scroll saw ini juga sudah terdapat variable speed. Ini adalah variable speed ya. Di samping itu dia juga ada untuk fitur yang lain adalah ini, pengatur kemiringan pada base plate-nya. Nah, ini adalah pengatur kemiringan. Kita mau bikin pemotongan kemiringan itu kita bisa atur di base plate ini. Nah, untuk ketinggian maksimal potong atau kedalaman atau ketebalan maksimal yang bisa kita potong dengan menggunakan scroll saw ini adalah di sekitar 4 cm ya. Tapi kayaknya kayak yang gue bilang awal tadi ya, kayaknya jarang ada seorang crafter atau pengrajin untuk istilahnya kerajinan yang kecil-kecil itu menggunakan sampai dengan ketebalan 4 cm, kayaknya jarang. Kebanyakan sih antara 2 cm sampai 2,5 cm itu udah termasuk tebal. Oke, fitur selanjutnya adalah kita dapat blade guard. Ini adalah blade guard. Nah, ini menurut gua sangat membantu, tapi masing-masing orang beda-beda ya. Kebanyakan yang gua lihat di teman-teman gua juga jarang ada yang mereka menggunakan scroll saw pabrikan dengan kaca penutup. Ini terbuat dari mika. Ya, jadi ini jarang ada yang dipergunakan, tapi menurut gua sih kenapa nggak digunakan? Toh dia nggak terlalu banyak mengganggu. Nah, fitur selanjutnya adalah dia sudah ada peniup angin. Jadi pada saat kita memotong, ini adalah selang ya. Ini selang ini terhubung sama output dari kipas motor ya. Jadi dia arahkan ke sini. Nah, ini dia meniup pada saat kita memotong kotoran atau serbuk kayu itu tidak akan menutupi garis potong, karena pada saat kita motong menggunakan scroll saw
itu udah dipastikan kita akan mengikuti garis pola yang mau kita potong. Karena crafter itu biasanya sebelum memotong menggunakan screw saw, dia biasanya itu membuat garis pola namanya. Dan pada saat pemotongan ini kita mengikuti garis pola. Nah, dengan adanya peniup debu ini, dia tidak akan menutupi garis potong. Jadi kita tahu kita mau lari kemana itu garis pola itu akan selalu terlihat dan tidak akan tertutup oleh debu. Nah, itu fitur yang gua suka. Oke, fitur selanjutnya yang paling gua suka adalah, ya, kita kan dikasih blade ya. Ini adalah blade dengan tipe blade quick release. Karena blade ini dia bentuknya, ujungnya ini dia ada plat yang melintang. Nah, fungsinya kita dengan mudah memasang dan melepas blade ini. Karena apa? Blade ini tidak dikunci dengan baut, dia hanya ditempelkan saja dan dikencangkan lewat ini. Ini adalah fitur yang saya suka. Nah, ini kita buka ya. Kita putar berlawanan jarum jam, kita tekan ke bawah. Dia sudah bisa lepas. Dan memasangnya lagi pun dengan mudah. Kita masukkan. Nah, kita masukkan dan kita tekan lagi ya depannya. Kita masukkan seperti ini. Terus kita putar satu putaran, terus kita kencangkan. Ini adalah fitur yang gue suka karena apa? Ini akan mempermudah kita dalam mengganti blade ya. Blade untuk scroll saw itu kan ada banyak jenisnya. Ada yang blade dengan mata yang sedikit agak kasar tapi pemotongannya lebih cepat. Ada yang halus, ada yang lagi untuk pembentukan pola itu dia ada yang segala arah ya. Jadi blade ini seperti spiral, namanya blade spiral. Dan itu kita bisa potong walaupun dari arah belakang ke depan, samping ke kiri ke kanan itu bisa terpotong. Tidak perlu kita mengikuti arah mata, itu namanya blade spiral dan itu bisa kita ganti-ganti dengan mudah. Karena apa? Karena sistem dari penggantian blade ini adalah sangat simpel sekali, dia quick release. Jadi ini adalah salah satu fitur yang paling saya suka, yaitu fitur quick release. Oke, selanjutnya adalah kita lihat kapasitas dari motor. Kapasitasnya untuk motor ini dia di 120 watt. Dan tabelnya ini, ukuran tabelnya ini di 400 kali 253, artinya 41 panjangnya dikali 25 cm lebarnya. Nah, selanjutnya adalah speed. Karena dia variabel speed, maka speed terendahnya dia adalah 400 dan speed tertingginya di 1600 rpm. Nah, maksimal kedalaman potongnya di 5 cm. Ini maksimal dari ini kan kalau kita turunkan ya. Ini adalah maksimalnya di 5 cm. Berarti seperti ini adalah 5 cm untuk ketebalannya, tapi nggak mungkin lagi kalau kita mengerjakan craft dengan memotong ketebalan 5 cm. Lebih baik kita menggunakan band saw. Pertama, dia lebih aman dan pisau untuk scroll saw ini juga punya ketahanan. Untuk kayu solid ketebalan 5 cm, saya rasa ini tidak akan bertahan lama. Anda akan sering menggantinya. Jadi untuk pemotongan memang dia ada di batas 5 cm, tapi penggunaan saya rasa ya maksimal di 3 cm lah. Oke, kalau untuk build quality kita sudah bahas ya. Saya tidak ada masalah dengan build quality. Harganya pun tergolong masih murah di kisaran 1 jutaan ya. 1 jutaan. Nanti untuk pastinya saya berikan link di deskripsi untuk harga pastinya. Saya sendiri lupa harganya berapa. Dan di sini juga kita dapat penutup. Ini terbuat dari plat ya. Platnya nggak terlalu tebal juga, nggak terlalu tipis. Dia untuk cover dari mekanisme naik turunnya ini ya. Jadi di sistem quick release ini maaf. Oke, jadi di sistem quick release ini yang saya suka adalah kita tidak perlu menyeting ketegangan blade biasanya yang ada di belakang sini ya. Karena di sistem quick release ini ketegangan blade kita bisa setting di sini. Jadi kalau kita searah jarum jam, ini dia lebih mengencangkan blade. Kalau kita kendorkan, kita berlawanan arah jarum jam. Itu aja, kayaknya nggak ada yang banyak kita bahas dari alat scroll saw ini. Kalian semua sudah pasti tahu apa fungsinya, bagaimana konstruksinya. Yang jelas dari fitur-fitur kelebihan sudah saya sebutkan tadi.
Selanjutnya kita langsung coba saja bagaimana performanya pada saat kita memotong kayu solid ataupun kayu triplek ataupun MDF. Nanti kita tahu bagaimana karakternya dia, apakah dia terlalu bergetar ataupun bagaimana, atau apakah anginnya ini berfungsi maksimal untuk meniup debu yang ada di depan ya, di depan blade itu. Apakah dia maksimal? Kita coba langsung saja. Oke, di sini saya akan menggunakan beberapa bahan ya. Ini adalah kayu solid jati Belanda ya, atau kayu pinus. Dan ini adalah kayu keras. Ini adalah kayu kamper ya. Dan yang biasa digunakan adalah ini adalah plywood 18 mili dan plywood yang agak tipis. Ini adalah plywood yang 9 mili. Nah, kita akan coba untuk menggunakan speed RPM yang paling tinggi dulu. Pertama kita harus atur ketinggian ya. Jadi ini saya atur ketinggiannya. Ini fungsinya apa? Sebetulnya fungsinya satu, ini agar peniup anginnya ini bisa maksimal, dia bekerja secara maksimal. Jadi kita harus atur ketinggian paling tidak lebih tinggi sedikit dari bidang yang mau kita potong. Oke, kita mulai lagi. Kita lihat nanti dari anginnya ini berfungsi apa tidak. Bisa kalian lihat sob, bahwa angin bekerja maksimal sekali. Bahkan gua ngerasain hembusan anginnya kencang banget. Bisa dilihat di sini nggak ada kotoran di depan garis pola yang mau gua potong. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk yang 18 mili. Nah, keuntungan dari menggunakan scroll saw untuk para pengrajin adalah dia tidak membuat hasil potong yang terlalu lebar, jadi dia tipis sekali, hampir satu garis bolpen untuk bidang potongnya. Jadi tidak menghabiskan banyak bahan ya untuk membuat sebuah craft. Ini Anda bisa lihat betapa tipisnya hasil potongnya, tergantung dari mata blade itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan memotong menggunakan kayu yang keras. Nah, ini adalah kayu yang keras, ini kayu kamper, kalau orang Jawa bilang kayu kamper ya. Oke, kita coba menggunakan speed yang, karena dia kayunya keras, kita coba menggunakan speed yang agak pelan. Oke sob, jadi tadi udah kita cek, kita tes. Tadi gua nggak ada masalah dengan pemotongan dengan jenis kayu keras, plywood, kayu lunak. Bahkan untuk kayu yang jenis keras pun kita tadi dapat di kisaran 55 sampai 56 watt untuk pemakaian dayanya. Itu untuk pemotongan kayu keras, itu kita hanya cuman separuh ya. Ini kan kapasitas 120 watt, tapi kita tadi menggunakan untuk pemotongan kayu keras kita hanya di 55 watt dengan ketebalan 2 cm. Jadi saya rasa untuk watt nggak akan ada masalah. Di rumah kalian yang wattnya cuma 450 pun ini masih tetap digunakan. Dan yang gue suka lagi adalah suara. Jadi suaranya itu sangat-sangat tenang ya. Di kuping tuh rasanya adem, walaupun kalian ngerjakan di jam 12 malam di dalam rumah pun tidak akan mengganggu keluarga lainnya dalam pekerjaan untuk scroll saw ini. Jadi hampir kayak orang jahit kalau menurut saya untuk suara loh ya. Oke, jadi untuk harga di 1 jutaan ini gua pikir udah worth it banget ya. Dengan build quality yang
nggak kacangan, bukan barang yang kaleng-kaleng. Ini udah plat-cor. Yang gua suka di BSS 501 ini, gua sukanya adalah dia sudah quick release, dia juga sudah menggunakan tombol magnetic switch, dia juga ada variable speed. Oke, jadi lu sempat lihat tadi pada saat gua pemotongan kayu keras, kenapa speednya, variable speednya malah gua turunin. Karena satu hal, pada saat kita motong kayu keras, gesekan yang terlalu tinggi akan menimbulkan blade ini panas dan cepat putus atau melar. Jadi makanya gua kalau motong kayu keras biasanya speed gua turunin, karena kayu keras itu identik dengan kepadatan yang tinggi dan kekerasan kayu yang cukup tinggi. Tapi kalau dengan pemotongan speed lambat ataupun speed kencang, kita harus atur sesuai dengan objek yang mau kita potong. Jadi itu tadi review dari gua. Kalau kesimpulannya worth it atau tidak, menurut gua sendiri sih worth it ya. Harga 1 jutaan kita udah dapat alat untuk kita bisa berkreasi, bikin craft atau kerajinan di rumah ya. Oke, sekian dari gua untuk review produk dari Molar ini. Kita akan ketemu lagi di project DIY dan project review selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram @JohnArifDIY dan Facebook page Workshop John Arif. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.